Bersama potensi Gibran Raka Buming Raka, putra Presiden Joko Widodo yang juga wali kota Surakarta, menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto semakin menguat. Gibran mengaku sudah melaporkan ke DPP PDIP terkait dirinya diminta menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Dan untuk membahasnya lebih dalam telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bang Habib dan Mas Burhan. Sore. Baik, selamat sore Bang Habib, ternyata belum tersambung ya. Kita tunggu nanti untuk Bang Habibur Rahman bisa bergabung di diskusi kita. Oke, saya ingin ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, nama dari Gibran Raka Buming Raka ini semakin menguat, diusulkan oleh banyak pihak, termasuk diantaranya adalah Ketua DPC Gerindra Surakarta, kemudian ada juga dari Projo Jawa Timur, dan banyak lainnya. Termasuk Pak Prabowo sendiri pun juga sempat mengatakan bahwa usulan tersebut dibawa ke dalam forum Koalisi Indonesia Maju. Namun sejauh ini kita belum juga tahu apa hasilnya begitu ya dalam forum itu. Nah, tapi kalau Mas Burhan membaca, apakah memang Gibran ini adalah pilihan yang strategis untuk dijadikan cawapres dari Prabowo Subianto? Ya, jadi perkembangan terakhir menunjukkan bahwa nama Gibran mulai menyodok ya sebagai calon kuat pendamping Pak Prabowo. Dan menurut saya, Vera, ini berkaitan dengan satu, banyaknya partai pendukung Pak Prabowo Subianto yang masing-masing membawa nama calon wakil presiden sesuai dengan aspirasi setiap partai. Misalnya PAN mengusung Erick Thohir, kemudian PBB mengusung Yusril Iza Mahendra, Erlangga dibawa oleh Golkar. Jadi potensi terjadi deadlock tinggi. Dan pada titik tertentu, Gibran yang bukan berasal dari partai pendukung, tetapi merupakan putra Presiden Jokowi, itu semacam menjadi titik temu di antara potensi deadlock yang terjadi terkait dengan cawapres yang disepakati oleh Koalisi Indonesia Maju. Pada saat yang bersamaan, Pak Prabowo seringkali menyampaikan nama Gibran sebagai calon kuat, sehingga munculnya nama Gibran pada dasarnya bukan hal yang mengagetkan berkaitan dengan tadi potensi deadlock plus yang mengusung langsung Prabowo Subianto. Nah, pertanyaan yang penting untuk didiskusikan di internal Koalisi Indonesia Maju adalah soal implikasi elektoral dan potensi Prabowo Gibran bisa menang 2024 sekalipun punya tantangan terkait dengan isu politik dinasti. Jadi ini krusial nih, karena bagaimanapun ya, Gibran putra Presiden Jokowi sedikit banyak akan menghadapi isu politik dinasti ketika maju sebagai cawapres Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya seberapa besar isu ini menggerus ya elektabilitas Pak Prabowo atau tidak? Atau jangan-jangan Gibran tidak menjadi electoral liability, justru Gibran menjadi electoral asset ketika nama Gibran misalnya masuk sebagai pendamping Pak Prabowo, kemudian bisa menggerus basis pendukung Pak Ganjar, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi hipotesis Gibran electoral liability atau electoral asset ini penting didiskusikan di internal Koalisi Indonesia Maju. Plus, ya ini satu lagi nih, implikasi di tingkat elitnya. Hubungan antara Gibran sebagai kader PD Perjuangan dengan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Karena bagaimanapun Gibran adalah aset partai lain. Jadi kalau misalnya muncul sebagai cawapres Pak Prabowo, dugaan saya akan menambah runcing hubungan antar elit, terutama partai-partai pendukung pemerintah. Oke, Mas Burhan, menarik tadi Anda katakan bahwa ada potensi deadlock di Koalisi Indonesia Maju, kemudian isu politik dinasti, potensi menggerus elektoral Pak Prabowo. Tapi saya ingin ke Bang Habib dulu. Bang Habib sudah bergabung di sini. Bang Habib, jadi sebelum kita mengomentari begitu atau Bang Habib mengomentari terkait tadi pernyataan dari Mas Burhan, kita ingin simak terlebih dahulu pernyataan dari Gibran Raka Buming Raka yang mengaku diminta berkali-kali menjadi cawapres Prabowo Subianto dan sudah menyampaikan ke DPP PDIP. Berikut ini. Semua orang kan sudah tahu, beliau sudah minta berkali-kali dan sudah saya laporkan ke pimpinan, ke Pak Sekjen, Mbak Puan dan lain-lain.
Mas Gibran ke Pak Prabowo? Jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo? Jawabannya, umurnya tidak cukup. Terus kalau misalnya umurnya cukup, apakah akan menerima lalu Tidak cukup. Tapi kan lagi ada uji MK mas. Uji MK kan sedang berproses juga. Dan tampaknya semua menunggu itu. Ditunggu aja. Baik, itu tadi yang disampaikan oleh Gibran. Bang Habib, jadi apakah sebetulnya Pak Prabowo sendiri yang pernah meminta secara langsung kepada Gibran untuk menjadi cawapresnya? Ya, mungkin sekali ya. Apa yang disampaikan tersebut benar. Pak Prabowo kan menyerap aspirasi yang disampaikan kepada beliau. Memang sampai hari ini banyak sekali elemen masyarakat ya yang menyampaikan aspirasi tersebut ke Pak Prabowo ataupun melalui kami selaku tim jubir ya. Kemarin saja ada beberapa elemen dari Partai Gerindra bahkan ya yang sudah mengusulkan nama Pak Gibran secara resmi. Misalnya ada DPC Tangerang Selatan, kemudian juga ada Sayap namanya pengurus pusat Satria Gerindra ya mengusulkan hal yang sama. Saya sendiri mendapatkan usulan yang luar biasa besar ya dari dapil saya di Jakarta Timur, dari para pengurus ranting, dari para relawan. Jadi apa yang kami serap, kami sampaikan langsung ke Pak Prabowo dan mungkin itulah yang disampaikan Pak Prabowo kepada Mas Gibran. Nah, memang ada beberapa catatan, yaitu misalnya kami juga sampaikan kepada orang-orang pihak-pihak yang mengusulkan hingga saat ini, per hari ini memang masih belum memungkinkan mengusung Pak Gibran karena ada batasan usia yang sekarang belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Cuma ya kalau namanya di masyarakat itu kan mereka nggak lihat itu. Mereka melihat sosok Pak Gibran ya, anak muda, bertalenta, ya punya prestasi. Nah itu yang mungkin menjadi dasar mereka mengajukan usulan-usulan tersebut kepada kami maupun kepada Pak Prabowo secara langsung. Oke. Menarik Bang Habib, tadi Anda katakan bahwa mungkin saja benar bahwa Pak Prabowo sendiri menyampaikan secara langsung pada Gibran meminta untuk menjadi cawapresnya. Lalu apa jawaban dari Gibran saat itu? Ya saya tidak bisa memonitor ya, ada level-level komunikasi ya, saya nggak berani juga tanya ya ke Pak Prabowo. Kami ini kan para jubir dipanggilnya mungkin seminggu sekali ya, atau 2 minggu sekali. Kebetulan kami saat ini saya sendiri sedang kunjungan kerja keluar kota, sehingga kita juga nggak berani nelpon Pak Prabowo apa jawabannya Mas Gibran ya, juga nggak begitu juga. Ya yang jelas kalau disampaikan oleh Mas Gibran begitu ya, kemungkinan besar benar ya, dan saya yakin itu benar. Baik, meyakini bahwa itu benar. Menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut. Kita lanjutkan usai jeda, tetap bersama kami di Metro hari ini. Dipersembahkan oleh Kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin kembali ke Bang Habib tadi sebelum kita mulai diskusi dengan Bang Habib. Mas Burhan sempat menanggapi terkait dengan Gibran ini apakah strategis untuk dipilih menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Kemudian komentar dari Mas Burhan adalah potensi deadlock di Koalisi Indonesia Maju, kemudian isu politik dinasti potensi akan menggerus elektoral Pak Prabowo sendiri. Tanggapannya Bang Habib? Ya soal deadlock ya, saya juga terus terang bertemu beberapa pihak ya, baik orang yang digadang-gadang misalnya sebagai capres atau pihak yang mendorongnya sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Kayaknya yang saya tangkap ya, mereka kalau Pak Gibran itu akan menjadi jalan tengah gitu loh. Titik temu. Oke. Ya, menjadi titik temu. Oke, saya kalau Pak Gibran saya bisa pahami, kurang lebih begitu. Tapi kalau bukan Pak Gibran, saya ada hitungan tersendiri, kurang lebih begitulah komunikasi yang disampaikan. Nah, karena gitu kan saya menjadi paham kalau Pak Prabowo menyampaikan apa yang tadi disebut Mas Gibran ya kepada Mas Gibran gitu loh. Nah, soal politik dinasti, saya pikir tergantung sudut pandang ya. Kita bisa macam-macam ya. Kami pun terus berdiskusi dengan internal koalisi maupun
rekan-rekan yang punya ilmu ya, ilmuwan politik soal politik dinasti ini. Yang paling penting itu kan soal abuse of power. Akhirnya kan ke sana. Kalau soal anak siapa mencalonkan apa, saya pikir kita hampir setiap partai politik kan itu ada fenomena tersebut ya. Anaknya Pak Soekarno ya, Bung Karno, ada Ibu Megawati, anaknya Ibu Megawati ada Mbak Puan ya kan, kemudian anaknya Mbak Puan ada Mbak Pinka ya, lalu juga anaknya Pak SBY ada Mas AHY, Mas Ibas ya, yang semuanya ternyata tadinya dianggap ini ya, ini hanya karena anaknya, tetapi ternyata membuktikan kepada publik mereka adalah orang-orang yang bisa berprestasi ya, tidak sekadar menjual nama keluarganya. Baik. Jadi apakah negatif atau positif, politik dinasti itu tergantung adakah terjadi abuse of power. Seperti itu. Nah, terkait Mas Gibran juga kan, kami juga mendengar bahwa misalnya kalau ini dianggap akan menjadi isu yang negatif, ternyata kan sahabat kami PDI Perjuangan ya, Mbak Puan juga pernah mempertimbangkan akan menjadikan Mas Gibran sebagai cawapres apabila MK memungkinkan beliau maju. Jadi intinya ini ya tergantung sudut pandang ya, dan kami pun siap berbagai konsekuensinya. Intinya kalau memang ya Mas Gibran nanti diputuskan oleh Pak Prabowo memajukan, kami sudah siap dengan berbagai macam argumentasi juga untuk menjelaskan kepada publik soal makna negatif dari politik dinasti terkait pencalonan Mas Gibran ini. Oke. Nah, saya akan kembalikan ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini dibantah dan berbeda tadi yang dikatakan oleh Bang Habib bahwa justru akan ada titik temu dan diterima oleh anggota Partai Koalisi Indonesia Maju. Artinya bisa dikatakan bahwa Gibran bisa menjadi pemecah kebekuan di Koalisi Indonesia Maju di tengah anggota partai koalisi yang mengajukan banyak nama-nama bacawa pres yang mereka inginkan begitu. Mas Burhan. Justru itu argumen saya tadi, Vera. Jadi pada titik elit ya, pada pembicaraan elit terkait dengan cawapres, Gibran itu punya keunggulan karena bisa diterima oleh semua partai pendukung Koalisi Indonesia Maju. Nah, beda kalau misalnya masing-masing partai mengajukan ketua umum atau tokoh mereka masing-masing, dan itu ditolak oleh partai Koalisi Indonesia Maju yang lain. Nah, Gibran kekuatannya di situ. Selain tentu saja beliau anak muda, diharapkan bisa menyokong secara elektoral dukungan Pak Prabowo, terutama dari segmen pemilih generasi Z dan generasi milenial. Dan tentu saja selain posisi beliau sebagai putra Presiden Jokowi yang sangat populer, tetapi lagi-lagi apakah Gibran nanti bisa menjadi liability ataukah aset secara elektoral, itu perlu bukti empirik yang kuat. Sebagai aset, misalnya Gibran bisa potensial menyokong dukungan Pak Prabowo di dua provinsi yang selama ini Pak Prabowo kewalahan di 2014-2019, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan pada titik ini Gibran akan berbenturan langsung dengan basis partai yang mengusung capres lain, yaitu Ganjar. Tetapi sebagai electoral liability bisa saja itu terkonfirmasi kalau isu politik dinasti menguat dan itu menggerogoti popularitas Pak Prabowo. Dan sekarang kalau kita lihat ya Vera, kontroversi atau resistensi terhadap munculnya nama Gibran kebanyakan datang dari elit PDI Perjuangan dan tim relawan Mas Ganjar. Coba lihat tuh, misalnya Denny Siregar, kemudian Eko Kuntadi, termasuk tweet-tweet Deddy Sitorus yang secara reading between the line itu seolah-olah mengkritik, menyindir Gibran dan Pak Jokowi. Jadi ini yang terakhir, menurut saya Gibran potensial maju sebagai cawapres Pak Prabowo kalau diizinkan oleh Presiden Jokowi. Nah, ini faktor Pak Jokowi penting sekali, karena kalau misalnya Gibran maju, Vera, itu berarti menempatkan posisi Presiden Jokowi dengan Ibu Mega secara head to head. Nah, ini tentu secara psikologis suka tidak suka ya, kalau misalnya politik pakai perasaan itu tentu agak menyulitkan tuh posisi keduanya. Karena bagaimanapun keluarga Jokowi dianggap tidak all out untuk mengusung capres yang sudah diputuskan oleh partai. Tapi lagi-lagi ini kan masih spekulatif ya, kita tunggu. Tapi buat saya
kalau misalnya Gibran maju, itu menurut saya secara elektoral ada dua tantangan tadi, apakah dia bisa menjadi aset atau liability. Yang kedua, hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Dan pada titik tertentu, ya, Gerindra, ya, saya kira juga harus mempertimbangkan satu hal. Kalau misalnya Gibran jadi cawapres Pak Prabowo, secara elektoral antara pemilih pendukung Pak Jokowi yang masuk karena melihat ada Gibran di sana, dikurangi dengan pemilih basis Pak Prabowo sendiri yang hengkang, itu defisit atau surplus. Karena bagaimanapun 57% dari pemilih Pak Prabowo hari ini itu datang dari basis lama. Dan basis lama Pak Prabowo belum sepenuhnya setuju, ya, bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi Gerindra pun punya risiko elektoral yang dipertaruhkan ketika mengajak Gibran sebagai pendamping Pak Prabowo. Tinggal dihitung plus minusnya seberapa banyak. Baik, tinggal dihitung plus minusnya seberapa banyak dan kita tunggu bagaimana dinamika ke depannya. Apakah memang Gibran menerima tawaran tersebut dan memang sudah sesuai dengan permintaan ataupun juga arahan dari Presiden Jokowi. Karena tadi kata Mas Burhan kalau memang sudah ada arahan ya mungkin saja begitu akan terjadi. Dan kita tunggu juga bagaimana putusan MK yang sepertinya kabarnya tanggal 16 Oktober akan diumumkan gitu ya. Terima kasih Mas Burhan dan juga Bang Habib sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.